Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah dan di studio TVRI Bengkulu, tentunya kita di Muter Kalbu TVRI Bengkulu dan kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar dengan tema kita memahami arti ikhlas tentunya. Dan sebelum kembali ke pertanyaan Ibu dan Majelis Taklim An-Naba, tentunya ada satu pertanyaan dulu nih Pak Ustadz. Ada nggak sih manfaat bagi diri kita sendiri kalau kita itu sudah ikhlas tentunya untuk mengikhlaskan segala sesuatunya yang terjadi pada diri kita sendiri? Baik, di antara fungsi-fungsi ikhlas itu adalah pertama mendapat ketenangan. Ketenangan jiwa. Ya, jadi kalau orang ikhlas itu pasti tenang tuh. Ya, yang kedua banyak. Yang kedua mungkin itu adalah syarat diterimanya amal itu ikhlas. Syarat diterimanya amal itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya akan diterima. Salah satu syarat ya Pak Ya, Ustadz ya. yang kemudian ada lagi banyak fungsinya itu terbebas daripada azab Allah di hari kiamat. Ikhlas dan ya. Mungkin nanti kita sulit nggak sih Pak Ustadz kalau ingin ikhlas benar-benar secara dari hati yang paling dalam ini sendiri sebagai manusia tentunya? Karena tadi melihat dari segi banyaknya tantangannya untuk ikhlas nih musuhnya banyak. Untuk ikhlas nih memang tak mudah, ibu-ibu tak mudah. Untuk ikhlas itu maka ada seorang ulama pernah mengatakan bahwa sesuatu yang paling sulit yang dilakukan itulah perkara ikhlas ini. Karena itu amalan hati tadi. Iya. Amalan rahasia. Dan dia tadi bisa berbohong loh. Kalau yang zohir ini kan bisa. Ya, betul. Hanya diucapkan saja. Mungkin tampilannya dia ucapkan, kemudian seolah dari apa tampilan zohir ini seolah-olahnya kayak ikhlas gitu. Iya. Di hatinya ini belum tentu kan tidak tahu gitu sini. Ini yang susah nih bagian di dalam nih. Oke, baik. Ikhlas nih. Ya sulit. Itu maka dipupuk terus. Ya. Cara memupuknya itu adalah yaitu tadi usahakan sebelum kita melakukan apa-apa itu ya serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Segala amal kita tuh ya Allah ini amal ini saya serahkan padamu. Ini kata di surah Al-An'am tadi ya 162 itu kan. Semuanya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Masya Allah. Belajar begitu. Itu cara memupuknya begitu. Oke, baik. Boleh silakan pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nani. Saya ingin bertanya bagaimana bagaimana membiasakan ikhlas dalam memaksimalkan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Ibu Nani. Itu bagus pertanyaannya itu. Jadi ikhlas itu ada unsur-unsur yang harus kita penuhi Bu, supaya bisa terbiasa memaksimalkan ibadah kita itu supaya ikhlas. Yang pertama tentu adalah niat. Jadi memperbaiki niat itu dalam segala amal itu memang itu niat yang utama. Maka innamal a'malu binniyat. Ya kalau niatnya kita udah salah, di hati udah salah niatnya itu, pasti segala sesuatunya tidak akan baik. Ya melakukan apapun itu di niat dulu yang utama. Yang kedua, baru kemudian kita setelah niat tadi unsurnya ya, unsur bagian yang penting yang harus kita lengkapi, harus kita penuhi supaya ikhlas nih muncul sebagai ibaratnya senjatanya lah ya kan. Yang pertama tadi ikhlas, memperbaiki niat tadi yang pertama adalah niat, memperbaiki niat karena segala amal itu tergantung niatnya. Bagaimanapun kita ini apa yang kita lakukan itu tergantunglah niat yang kita harapkan. Niat kita sholat nih supaya umpamanya kita sehat itu misalkan. Bekerja kita niatkan juga ibadah, amal kita ikhlas mencari itu kita niatkan untuk ibadah, bekal untuk segala macam untuk ibadah. Itu juga dapat di situ nilai-nilai ikhlas. Sudah diserahkan terlebih dahulu. Jadi segala sesuatu amal itu Ibu sudah diserahkan dulu terlebih dahulu, sudah dipasrahkan sepenuhnya. Di ikhtiarnya sudah kita lakukan. Lalu tawakal.
serahkan itu harus ada penyerahan itu. Terkadang kita ini melakukan saja. Tapi lupa penyerahannya itu. Ditawakalnya itu tidak ada. Jadi cuman ya seperti itulah ininya. Kemudian jangan terlalu banyak pamrih. Itu. Lakukan itu jangan ada pamrih. Bila perlu jangan ada pamrih. Jangan pamrih. Kalau kita masih ada di benak kita, saya lakukan ini harus segini dapat. Harus begini. Itu tidak boleh sebenarnya. Tidak terlalu banyak menuntut. Karena itu yang dianjurkan, itu yang perintah sebenarnya. Melakukan amal itu, yang melatih itu yang agak susah itu untuk membiasakan seperti itu yang susah. Kalau melakukan amal nih ya semua kita ini bisa melakukan amal apa aja. Amal-amal yang biasa mungkin dilakukan oleh orang-orang yang pokoknya apalah amal-amal yang hebat ya. Mungkin semua orang mungkin bisa melakukannya. Tapi ada amal-amal satu ini yang tidak bisa ini. Amal ikhlas ini. Sudah dilakukan, semuanya sudah kita lakukan tapi tidak ikhlas tadi. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, misalnya nih kan kita kan sudah memberikan bantuan kepada orang lain tentunya ya kan. Terus kita mengharapkan manusia pastilah ingin mendapatkan pahala atau ingin mendapatkan sesuatu lah tentunya. Nah, itu udah termasuk ikhlas belum sih Pak Ustadz kalau kita sudah membantu orang seperti itu? Kalau kita mengharapkan pahala misalnya, bukan mengharapkan sesuatu hal lainnya kecuali pahala gitu. Itu tingkatan pertama tadi. Ikhlasnya model orang awam tadi. Jadi boleh ikhlas mah ikhlas itu. Itu ikhlas. Yang jadi masalah itu adalah apa namanya itu ketika dia membantu orang misalkan. Dia membantu orang, kemudian dia berharap bantuan dari orang. Setelah orang balikkan, dibantu orang dikembalikan sesuai keinginannya, ngerutui. Paham nggak? Itu bahasa planet apa sebelah. Jadi dia tidak menerima. Ini yang fatalnya yang ini sini jadi sudah dibalikkan dibantu orang sesuai ini kan sudah tidak terima gitu. Oke. Itu kan kita dapat pahala untuk Pak Ustadz. Tetap dapat pahala pas ngasihnya. Itu berdosa nggak kita? Kalau pas sudah menerima itu dia lain di dalam cara penerimaannya, menyikapinya, ya dosa, nggak pahala lagi jatuhnya. Oh gitu. Mestinya tadi berharap balasan, itu masih ikhlas namanya. Tapi ketika sudah orang beli balasan, sudah dikasih balasan, kemudian muncul di sini, tadi ngasihnya banyak saya, kok enggak seimbang misalkan gitu kan ngerutu. Nah ini yang jadi problem, salahnya di situ. Oh gitu. Biasanya ini dosa, bukan pahala jadi enggak ikhlas jatuhnya. Yang model macam itu Bu, enggak ikhlas jatuhnya. Ya sudah lah mesti mako yang paling utama itu kasih gitu aja tanpa pamrih. Gitu. Biasanya ini kan kalau pamrih itu kayak kita bagi-bagi hampers Pak Ustadz, berbalik lagi hampers kita. Bagus itu udah bagus. Berbagi itu kan bagus, berbagi bagus. Dilakukan. Tapi jangan kita mengharapkan balasan dari orang tersebut. Harus balasan itu. Jadi harus ikhlas ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Ada lagi Ibu pertanyaannya silakan dari Ibu Majelis Taklim An-Naba tentang yang namanya memahami arti ikhlas ini sendiri, karena penting kita harus memahami arti ikhlas agar nantinya kita tidak tidak salah untuk menilainya. Ada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis An-Naba. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau ikhlas itu belakangan? Waktu itu kita kurang ikhlas Pak Ustadz. Ya karena banyak lah kan namanya manusia kan agak kurang ikhlas. Tapi setelah kita pikir-pikir, udahlah ikhlas lah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Nah, ya itu sering terjadi Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita memang belum ikhlas karena ada sesuatu hal lainnya. Tapi lama-kelamaan berpikir lagi. Akhirnya kita mengikhlaskan hal tersebut. Ya itu seperti apa Pak Ustadz? Ya sebenarnya Ibu, amal itu kan ketika terjadi, ketika dilakukan tuh Bu, nilainya di situ Bu. Nilainya di situ. Ibu ketika melakukan satu amal, di situ langsung ketahuan berapa poinnya, berapa nilainya. Ya kalau waktu Ibu melakukan amal itu tak ikhlas, berarti ya dihitung tak ikhlas gitu. Umpamanya Ibu dulu pernah bantu siapa, misalnya saya contohkan lah kan gitu. Terpaksa. Agak kurang ikhlas gitu. Ya sama aja lah Bu itu namanya. Jadi pas belakangan ada rasa iba muncul di ya
ya ikhlas lah. Gitu. Itu ngomongnya pun cuma baca lah ikhlas lah sudah lah gitu. Itu sama aja Bu, belum ikhlas namanya Bu. Jadi kalau sudah namanya ikhlas tuh ya sudah, tangan kanan, tangan apa namanya, ibarat tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan itu sebenarnya. Itu tersembunyi Bu. Kalau pacak itu tersembunyi. Tidak usah. Kalau sudah dilakukan, ada juga orang yang tidak model kayak ibu itu. Jadi dilakukan amal tuh, kemudian besok-besok di belakang si anu diceritakannya. Dia mau ngomongkan itu. Jadi apa amal apa namanya itu? Amal riak tuh. Minta pujian supaya dibilang orang, aku dulu aku Superman-nya itu. Aku apa namanya macam-macam supaya dianggap dia sebagai pahlawan kesiangan kan. Itu yang paling bantu. Akhirnya jadinya amal tuh udah ikhlas Bu. Ya muncul ikhlas belakangan. Ya di awal tadi nggak ikhlas. Ya udah. Ya. Ya. Ya maka nilainya amal tuh Ibu, Bunda, itu ketika kita melakukan amal tuh, situ nilainya. Kadang-kadang Pak Ustadz itu kan tadi seperti Ibu Diana kita capek kan. Nangis saja lah sudah lah. Bukan itu. Ya pertama capek karena melakukan pekerjaan rumah tangga gitu, nggak ikhlas, terus tiba-tiba setelah selesai baru ikhlasnya muncul kayak Ibu ya gitu. Ya pas Ibu ngerutuk itu, pas Ibu ketika umpamanya tak ikhlas tadi, dosa Ibu di situ. Dosa lah ngerutuk. Kita nggak ngerutuk. Ya kalau enggak ya maksudnya Pakai mic Bu, ini seru ini ya. ya. Misalkan Ibu gini, capek tadi kan. Ya tidak ngeluh. Bahasa ngerutuk tadi, bahasa planet tadi. Nah, itu Ibu tidak ngeluh. Cuma nangis. Nangis di dalam hati nih gimana? Jengkel lah bahasa ini. Ya. Kan itu kan kerjanya setan tuh. Sambil nangis sama ikhlas. Ya, sudah berarti ikhlas Bu. Berarti ikhlas Bu. Pakai mic-nya Bu. Ya berarti Ibu sudah ikhlas kalau sudah seperti itu. Tapi Ibu nggak ada ini jengkel, tidak ada dongkol di hati, tidak ada pokoknya. Cuma nangis. Kan? Ini yang nggak paham saya. Enggak jengkel tapi nangis itu gimana ya Pak Ustadz ya? Kita capek kan. Pakai mic-nya Bu. Nah. Nangis. Kita kan nangis Pak Ustadz. Tapi kita nggak ngedumel. Iya. Pak Ustadz. Kita nggak ngedumel. Cuman kita capek. Namanya ibu-ibu kan. Ya. Tapi aku ikhlas. Ya sudah ikhlas udah Bu. Ikhlas kadang-kadang. Itu ada nangisnya itu. Iya ini tidak masalah. Iya Pak Bang. Apa maksudnya? Ikhlas menerima apa namanya? Itu artinya kita sudah menerima Bu. Kita sudah menerima apa yang Allah takdirkan itu. Kita capek nih yang kita lakukan. Sudah ikhlas sudah. Tapi dibarengi air mata gitu kan. Sambil berdoa elok-elok Bu. Ya Allah terima kasih Allah tapi capek ya. Misalkan itu namanya ikhlasnya tadi belum seperti ikhlasnya orang yang tadi yang nomor 3 Bu, kelas tinggi tadi. Semata-mata dia memang kita manusia biasa lah kita ini awam kan. Nah, jadi tidak apa-apa Bu. Yang pasti Bu supaya tercatat ikhlasnya bernilai Bu. Air mata tadi jangan dibarengi dengan rutuan apa namanya tadi itu dongkol jengkel apa ini. Kalau tapi kalau capeknya tadi dibarengi air mata kemudian tidak ada dongkol apa itu sudah bagus. Masya Allah itu dia ya. Tidak apa-apa. Oke kita akan jeda iklan dulu Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya tetap pemirsa bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Unggul.